Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita jumpa lagi di renungan singkat GBT Kristus Pengasih. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur diberi kesempatan untuk kami boleh melewati hari kami sampai pada hari ini. Dan biarlah kesempatan itu boleh kami pergunakan sebaiknya untuk kami boleh setiap hari berkenan di hadapan-Mu. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian di pagi hari ini? Harapan saya Bapak Ibu tetap semangat, antusias untuk menjalani kehidupan ini. 1 Korintus pasal 15 ayat 33 berkata, "Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau bicara soal kebiasaan baik. Sebab kalau kebiasaan yang buruk tidak perlu diajarkan, ya. Tetapi kalau kebiasaan baik itu perlu diajarkan dan diulang-ulang di dalam kehidupan kita. Menurut survei, seseorang yang ingin merubah kebiasaannya itu membutuhkan waktu antara 16 hari sampai 254 hari. Tergantung daripada individu masing-masing, rata-rata 66 hari. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya bahwa peristiwa pandemi ini dapat merubah kebiasaan kita menjadi yang lebih baik. Apa kebiasaan baik itu? Kebiasaan baik itu adalah kebiasaan yang cocok, yang layak digunakan, bermanfaat, dan dapat dikelola. Contoh saja Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa dengan pandemi ini paling tidak setiap hari kita sudah merubah kebiasaan kita. Kalau sudah keluar dari rumah, pulang masuk rumah tidak lupa untuk mencuci tangan. Kalau kita ke areal yang ramai, kita ada kewaspadaan untuk menjaga jarak, social distancing, dan juga sering memakai masker. Nah, saya yakin setelah pandemi ini berlalu, kebiasaan itu akan menjadi kebiasaan yang baik. Dan tahukah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan bahwa kebiasaan itu salah satu artinya adalah ringan, menyenangkan, ya, tidak keras, tajam, ya, dan lebih menyenangkan dalam kehidupan kita. Nah, artinya bahwa kebiasaan yang baik itu dapat kita mulai dari hal-hal yang kecil. Contohnya dengan tersenyum. Orang bisa tersenyum, tapi tersenyum dengan tulus itu perlu latihan. Orang mengampuni itu perlu latihan. Mengampuni dengan tulus itu bukan hal yang mudah. Tetapi ingat perkataan Tuhan dalam Matius 11 ayat 30, sebab atau artinya ketaatan yang dipaksa, ya. Perjanjian Lama mengatakan demikian, namun Perjanjian Baru mengatakan ketundukan kepada Bapa yang kupasang itu enak. Nah, gitu ya. Jadi kebiasaan itu harus dilatih. Tadinya tidak enak, ya. Tetapi kemudian setelah menjadi habit kita, kebiasaan kita itu menjadi enak. Contoh, ya, kebiasaan kita untuk nonton, kebiasaan kita untuk hal-hal lain. Padahal untuk doa selama 15-30 menit saja itu sebetulnya kebiasaan yang ringan. Tetapi kalau tidak dilakukan, dilatih dalam kehidupan kita, itu menjadi berat. Saya tanya kepada beberapa jemaat, apakah Bapak Ibu membangun hubungan dengan Tuhan dengan berdoa? Saya mau ngomong apa, Bu? Ketika kita ada di depan televisi menghabiskan waktu 1-2 jam, kita bisa. Tetapi ketika kita 30 menit saja di hadapan Tuhan tidak berkata apa-apa, banyak orang yang tidak bisa. Nah, ini agak mengherankan juga. Itu sebabnya perlu dilatih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, termasuk dalam merenungkan Tuhan. Itu adalah kebiasaan-kebiasaan baik daripada anak-anak Tuhan. Nah, saat ini adalah kesempatan bagi kita dalam peristiwa pandemi ini untuk merubah kebiasaan yang tadinya tidak baik menjadi baik.
dan itu perlu dilatih. Kalau kebiasaan buruk tidak perlu dilatih. Ya, mulai dari kecil tidak ada yang mengajari berbohong, tidak ada yang mengajari mencuri, tidak ada yang mengajari hal-hal yang tidak baik. Anak-anak kecil belajar dengan sendirinya, tetapi kalau kebiasaan baik itu harus dilatih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berubah, melatih kebiasaan kita menjadi kebiasaan yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa, pagi hari ini dapat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah peristiwa pandemi COVID-19 ini mengarahkan kepada kami untuk membangun kebiasaan baik di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu, kami lewati hari ini bersama Engkau, bahkan hari-hari selanjutnya bersama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.